Pernah nggak kamu kepikiran satu pertanyaan sederhana? Kalau tiba-tiba terjadi krisis besar, perang, atau distribusi makanan terganggu, kita makan apa? Khususnya buat kita yang tinggal di kota. Di kota, hampir semua makanan kita datang dari luar kota, dari truk, dari distribusi, dari pasar besar. Bayangkan kalau suatu hari distribusi itu terganggu, tokonya masih ada, tapi stoknya kosong. Dan di saat seperti itu, satu skill sederhana bisa jadi sangat berharga, yaitu kemampuan menanam makanan sendiri. Tapi tenang, kita tidak perlu punya sawah luas, kita tidak perlu pindah ke desa. Yang kita butuhkan cuma satu konsep sederhana, yaitu urban farming, atau bertani di lingkungan kota. Dan percaya atau tidak, dengan cara yang tepat, rumah kecil di kota pun bisa menghasilkan makanan sendiri. Pertama, kita mulai dari yang paling mudah, tanaman yang cepat panen. Kalau tujuan kita adalah ketahanan pangan kecil di rumah, jangan mulai dari tanaman yang rumit. Mulai dari sayuran yang cepat tumbuh. Contohnya, kangkung, bayam, sawi, selada. Tanaman ini biasanya bisa dipanen dalam 2 sampai 4 minggu. Artinya, kalau kamu menanam hari ini, dalam sebulan kamu bisa makan hasilnya. Bayangkan kalau kamu punya 10 pot kangkung di rumah, setiap minggu kamu bisa panen sebagian. Artinya dapurmu selalu punya sayuran segar. Langkah kedua, gunakan sistem vertikal. Masalah terbesar di kota adalah lahan. Tapi sebenarnya kita tidak butuh lahan yang luas. Kita hanya perlu berpikir ke atas, bukan ke samping. Gunakan rak bertingkat, gunakan pipa pralon, gunakan botol bekas yang digantung. Satu tembok kecil berubah menjadi kebun sayur. Bahkan balkon apartemen, balkon rumah bisa jadi tempat tanam. Ini yang disebut vertical garden. Dengan sistem ini, area kecil bisa menghasilkan banyak tanaman. Langkah ketiga, tanam tanaman dapur yang sering dipakai. Ini trik sederhana tapi sangat efektif. Tanam saja yang sering kita pakai setiap hari, seperti cabai, daun bawang, seledri, kemangi, tomat. Misalnya cabai. Satu pohon cabai bisa menghasilkan puluhan cabai selama beberapa bulan. Artinya, kamu mungkin tidak perlu beli cabai lagi. Di saat harga cabai melonjak, kamu tinggal petik dari halaman. Langkah keempat, manfaatkan limbah dapur menjadi pupuk. Banyak orang tidak sadar, sebenarnya dapur itu menghasilkan pupuk setiap hari. Kulit buah, sayur sisa, ampas kopi, semua itu bisa dijadikan kompos. Caranya sederhana, masukkan ke ember, campur dengan tanah, biarkan beberapa minggu. Nanti akan berubah menjadi pupuk alami yang sangat bagus untuk tanaman. Jadi, sampah dapur berubah jadi nutrisi untuk kebunmu. Langkah kelima, mulai dari kecil tapi konsisten. Ini yang paling penting. Banyak orang gagal berkebun karena ingin langsung besar. Padahal cukup mulai dari kecil. Misalnya 10 pot sayuran cepat panen, 3 pohon cabai, 2 pohon tomat, beberapa tanaman daun bawang. Itu saja sudah cukup untuk memulai. Seiring waktu, kamu bisa menambah tanaman sedikit demi sedikit. Sekarang, bayangkan skenario ini, jika suatu hari terjadi krisis, harga makanan naik, distribusi terganggu, orang panik di supermarket, sementara di rumahmu kamu bisa memetik sayuran, masih ada cabai dari halaman, masih ada daun bawang dari pot. Memang tidak membuat kita sepenuhnya mandiri, tapi cukup untuk membuat kita lebih tenang. Dan kadang dalam situasi krisis, ketahanan kecil seperti ini bisa sangat berarti. Urban farming bukan cuma tentang bertani, ini tentang kemandirian, tentang mengurangi ketergantungan pada sistem yang besar, tentang memastikan keluarga kita tetap punya makanan. Dan yang paling menarik, semua itu bisa dimulai dari halaman kecil di rumahmu dan hari ini. Jadi, sekarang saya ingin tanya ke kamu, kalau terjadi krisis global, apakah rumahmu sudah bisa menghasilkan makanan sendiri? Atau kamu masih sepenuhnya tergantung pada supermarket? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Karena mungkin saja masa depan ketahanan pangan kita dimulai dari satu pot tanaman di rumah.